Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk bagaimana suri tauladan yang baik melalui Rasulullah SAW. Kita hendaknya senantiasa mencontoh segala sunnah Rasul dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillah, harapannya semoga video ini mampu membuat sahabat semakin semangat dalam mengamalkan sunnah Rasul secara konsisten dalam kehidupan sahabat sehari-hari. Nah, dalam video ini kami menyajikan 7 amalan yang dianjurkan Rasulullah yang bisa sahabat lakukan sebelum tidur. Berikut ulasannya. Pernahkah kita memikirkan amalan sebelum tidur seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Mungkin setelah pulang dari kerja, aktivitas kita hanya scroll media sosial, lalu makan, mandi, dan langsung tidur. Namun, ada berbagai amalan sebelum tidur ala Rasulullah yang bisa kita terapkan agar tidur kita menjadi berkualitas dan tentunya bernilai ibadah karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Penasaran? Yuk kita simak beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur berikut ini. Amalan sebelum tidur ala Rasulullah yang pertama ialah mengambil wudhu sebelum tidur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah berwudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Hadis Rasul tersebut memberikan kita anjuran agar mengambil wudhu sebelum tidur. Jika biasanya kita wudhu saat hendak sholat, ternyata wudhu juga menjadi amalan yang dianjurkan Rasul sebelum tidur. Jadi, mulai saat ini, sahabat bisa menjadikan wudhu sebagai rutinitas kita sebelum tidur. Sebelum tidur yang kedua ialah dengan membaca ayat kursi. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi karena dengannya kamu dijaga oleh Allah Ta'ala dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Hadis riwayat Imam Bukhari. Bismillah, jika kita terus berdoa dan meminta perlindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melindungi kita. Dengan membaca ayat kursi, hati kita menjadi tentram dan terjaga tidurnya. Semoga kita selalu menerapkan amalan sebelum tidur yang dianjurkan Rasulullah ini dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Amin. Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tidur. Kita bisa mencontoh beliau dengan membaca surat-surat pendek agar tidur kita menjadi lebih tenang dan mengingat bahwa Allah senantiasa akan melindungi kita saat kita tertidur. 4. Rasulullah memperbanyak zikir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, apabila kalian berdua hendak tidur, maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 34 kali. Dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah senantiasa berzikir sepanjang waktu dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum tidur pun Rasulullah berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah SAW saja gemar berzikir, maka sepatutnya kita senantiasa mencontoh perilaku Rasul. Berikutnya yang kelima, yaitu Rasulullah SAW menganjurkan untuk menunda tidur sebelum waktu Isya.
Pada penjelasan hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan sebelum tidur Rasulullah, yaitu menunda tidur sebelum waktu Isya ini, dimaksudkan jika seseorang sudah tidur dahulu sebelum waktu Isya, dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan sholat Isya dan terlewatkan ibadah wajibnya. Jadi pada prinsipnya, Rasul menganjurkan amalan ini agar sahabat tidak melewatkan sholat Isya. Yang keenam, Rasulullah menganjurkan untuk membersihkan tempat tidur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut, sambil mengucapkan Bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah seringkali menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan di dalam berbagai aspek kehidupan. Begitupun saat tidur, Rasulullah menganjurkan umatnya agar menjaga kebersihan tempat tidur. Jika disesuaikan dengan kondisi pembahasan ini, kita harus membersihkan area tempat tidur kita supaya tetap bersih. Yuk, biasakan menjaga kebersihan sebelum kita tidur. Yang terakhir, Rasulullah membaca doa tidur. Sebagaimana isi hadis, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan, dari Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i, dari Huzaifah, ia berkata, jika Nabi SAW ingin tidur, beliau membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amut, yang artinya, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Dan jika bangun, beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Amalan sebelum tidur dari Rasulullah yang perlu kita jalankan yaitu membaca doa Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Harapannya kita benar-benar menerapkan sunnah Rasulullah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketentuannya. Sebagai hamba, dalam keadaan mau tidur pun, kita hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa sadar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 amalan sunnah Rasulullah yang bisa sahabat lakukan sebelum tidur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.